Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Halo sahabat Tarimus TV, welcome back to channel Tarimus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Polisi Brimob kepung rumah Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Beredar unggahan yang mengklaim Inspektur 1 Ibtu Rudiana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita di Cirebon, Jawa Barat. Rudiana merupakan ayah dari Muhammad Rizky atau Eki, korban lain dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar atau hoaks. Narasi soal Ibtu Rudiana ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dibagikan oleh akun Facebook ini. Akun tersebut membagikan video pada tanggal 9 Juni dan 11 Juni 2024 dengan judul "Mengerikan, Bukti Penyiksaan Sadis Kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana resmi ditetapkan sebagai tersangka." Penelusuran Kompas.com, setelah video disimak sampai tuntas, tim cek fakta Kompas.com tidak menemukan informasi valid soal penetapan Rudiana sebagai tersangka. Narator lebih banyak membahas soal pemeriksaan Rudiana oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri secara tertutup. Dikutip dari Tribun News, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Polda, Jawa Barat, Komisaris Besar Jules Abraham Abbas mengatakan Rudiana diperiksa oleh tim pengawas internal dan eksternal Propam Polri. Ya, dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan pemeriksaan. Tim kemarin datang mengasistensi, kami tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan, kata Jules. Kendati begitu, Jules tidak memberikan kepastian terkait waktu pemeriksaan Rudiana. Ia juga mengaku belum mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Sebelumnya Rudiana telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Jules menyebutkan Rudiana diperiksa sebagai pelapor sekaligus orang tua korban. Namun, Jules tidak merinci hasil pemeriksaan. Jadi kesimpulannya, narasi bahwa Ibtu Rudiana ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon adalah hoaks. Klaim pada judul video yang disebarkan di media sosial tidak selaras dengan isinya. Kompas.com tidak menemukan informasi valid soal penetapan tersangka dalam video itu.
narator hanya membahas soal pemeriksaan Rudiana oleh Divisi Propam Polri secara tertutup. Terungkap kesalahan fatal Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum Peggy Setiawan minta Kapolri tidak usah malu. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, mengungkapkan kesalahan ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam penanganan kasus Vina Cirebon dan Eki. Hal itu diungkap Marwan saat diwawancarai dalam program Apa Kabar Indonesia Malam TV One yang dikutip pada hari Jumat kemarin. Marwan awalnya mengungkapkan kejanggalan perbedaan keterangan dari saksi Suroto dengan saksi yang diperoleh pihak kepolisian soal lokasi penemuan Vina dan Eki, yakni di Jalan Raya Talun, Cirebon. TKP kalau menurut Pak Suroto itu adanya mayat jenazah ditemukan di tengah jalan. Sementara menurut kepolisian ada di pinggir jalan. Ini ada apa? Perkara ini ada apa? Kata Marwan. Selanjutnya Marwan mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam menjabat sebagai Kanit Narkoba. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh Marwan, Ibtu Rudiana yang membuat surat perintah penyelidikan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana itu jabatannya Kanit Narkoba. Tetapi saya membaca di dalam putusan pengadilan, Ibtu Rudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Loh, saya bilang kok Ibtu kok bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia, dan menangkap langsung para tersangka. Itu dia, ujar Marwan. Menurut Marwan, jika dua DPO itu dinyatakan fiktif, maka perkara itu juga fiktif dan seharusnya Peggy Setiawan sudah dibebaskan. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.